Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1217 sampai tahun 1219. Jelas, kedatangan Zhang Zaolong ke Linhai bukanlah tindakan yang tidak disengaja. Dia datang dengan suatu tujuan. Sasaran kedatangannya ke laut sebelum kali ini bukanlah orang lain, melainkan saudaranya Howard Zhang. Setelah meninggalkan rumah emas dan giok, Zhang Zaolong tidak meninggalkan Linhai, tetapi langsung pergi ke kota langit di dekat laut bersama orang-orang. Tentu saja, apa yang ingin dilakukan Zhang Zaolong? Kevin Ye tidak tahu. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan badut seperti itu. Saat ini, Kevin Ye sedang memegang tangan Mona Liu, dan mereka seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta yang berkeliaran di jalan dekat laut. Bagi Mona Liu saat ini, itu adalah anugerah yang diberikan oleh surga. Selain itu, Mona Liu tampaknya tahu bahwa sesuatu yang tak terduga akan terjadi padanya dan Kevin Ye malam ini. Jantung gadis mudanya berdebar kencang, dan penampilannya yang pemalu penuh dengan harapan. Kevin Ye dan Mona Liu adalah satu-satunya kekasih di dunia, tidak peduli dalam hal penampilan atau temperamen. Oleh karena itu, mereka berjalan di jalan bergandengan tangan dan terus-menerus menarik perhatian. Mereka berjalan bergandengan tangan, hingga tak seorang pun berbicara, tetapi mereka tidak merasa malu dan dingin. Tiba-tiba, Mona Liu tiba-tiba melihat ke kejauhan, dan kemudian jari-jarinya yang ramping dengan lembut mengaitkan telapak tangan Kevin Ye. Dia tidak dapat menahan napas. Maaf, kemana kita akan pergi sekarang? Apakah kita ingin kembali ke kota langit? Sambil berkata, Mona Liu tanpa sadar menundukkan kepalanya, dan mata bintangnya malu-malu, tetapi penampilan Mona Liu sebenarnya agak cantik. Tetapi Kevin Ye tertawa dan menggelengkan kepalanya, kita tidak akan kembali ke kota langit malam ini. Tidak akan kembali. Mona Liu tanpa sadar leng sejenak, ragu-ragu. Bagaimanapun, menurut pendapat Mona Liu, kota langit adalah rumah Kevin Ye. Selain itu, kemewahan kota langit lebih cocok untuk adegan romantis daripada hotel manapun. Melihat ekspresi Mona Liu yang sedikit hilang, Kevin Ye tidak hanya tersenyum buruk. Pada saat itu, Kevin Ye menghentikan langkahnya, berbalik, mengangkat dagu Mona Liu dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, kenapa, keluarga kita Ming Mei ingin kembali ke kota langit malam ini? Mona Liu tidak menutupi pikirannya. Dia mengangguk, lalu bergumam dengan suara rendah, di sana, bagaimanapun juga, itu rumahmu. Aku akan merasa nyaman di sana. Kemudian wajah Mona Liu memerah lagi, dan seluruh orang itu mencondongkan tubuh ke arah Kevin Ye. Penampilan yang kamu ambil cukup menarik bagi Kevin Ye. Namun, Kevin Ye tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, meskipun kota langit sangat meyakinkan, itu tidak terlalu menarik. Selain itu, adikmu sekarang ada di kota langit. Kau tidak ingin dia menguping pembicaraan kita, kan? Kevin Ye berkata demikian, mata Mona Liu langsung berbinar, ledakan keterkejutan dan ketegangan, bahkan tangan kecil Kevin Ye yang dipegangnya pun mulai bergetar. Baiklah, lebih baik tidak usah. Saat dia berkata demikian, Mona Liu bermimpi dan tertawa. Perlahan, Zensou-nya terkubur di dada Kevin Ye. Tampaknya rasa malunya semakin parah. Dan melihat penampilan Mona Liu, Kevin Ye semakin tidak bisa tertawa. Kalian harus tahu bahwa kata-kata Kevin Ye pada dasarnya mengolok-olok Mona Liu. Dengan kultivasi Kevin Ye saat ini, terlalu mudah untuk membawa Mona Liu kembali ke kota langit tanpa diketahui. Namun, Kevin Ye tidak ingin melakukan ini saat ini. Lagi pula, seperti yang baru saja dikatakan Kevin Ye, membantu Mona Liu menghancurkan segel di kota langit tampaknya tidak cukup mengasyikkan. Hehe, aku tidak menyangka bahwa mengambang dan tenggelam masih memiliki kebiasaan ini. Awalnya, ada formasi besar untuk menjaga kota langit, tetapi dia meninggalkan tempat terbaik untuk membantu saudari Ling Yu memecahkan segel. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tidak jauh dari Kevin Ye dan Mona Liu, Lan Chaier tampak aneh. Dan Lin Sailing dan Cynthia Fang tersenyum. Secara khusus, Cynthia Fang mulai menggoda laki-laki. Selalu berbudi luhur, suka memainkan beberapa trik yang berbeda, naik turun, meskipun dikenal sebagai abadi pertama di 9 dunia, tetapi aspek ini juga tidak dapat dihindari. Selain itu, di negeri dongeng, di puncak Gunung Changshan, di tepi Danau Erhai, dan bahkan di Danau Tiangong Yaochi, orang ini tidak jarang melakukan hal-hal seperti itu. Dia tidak melihat hal-hal aneh. Dia sama sekali tidak merasa aneh. Ketika berbicara tentang Cynthia Fang, tampaknya dia memikirkan masa lalu yang tak terlukiskan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi kemerahan. Dan Claire Lan dan Lin Sailing yang berada di pinggir jalan tampaknya menyadari ekspresi aneh Cynthia Fang. Mereka segera memahaminya dan mulai menutup mulut mereka dan tertawa cekikikan. Sementara Cynthia Fang dan Mona Liu bercanda di sepanjang jalan, Kevin Ye dan Mona Liu, yang tidak jauh dari mereka, berbalik dan memasuki sebuah hotel bintang 5 bernama Ding Tai. Berdiri di pintu hotel, Mona Liu merasa malu dan ragu-ragu 2 kali.
Dia memegang tangan Kevin Ye dan berkata, maaf, kami sudah di sini. Tidak bisakah kita terlalu terburu-buru? Kevin Ye tersenyum lebar, menghadap Mona Liu, terburu-buru. Kurasa tidak. Setelah itu, pipi Kevin Ye yang cantik menempel erat pada Mona Liu, dan berkata dengan serius, masalah ini telah kupertimbangkan dengan saksama. Jika Ming Mei tidak merasa waktunya telah tiba, tidak masalah. Kita bisa menunggu sedikit lebih lama. Tidak. Mendengar niat Kevin Ye untuk mundur, Mona Liu berkata tanpa sadar. Namun, ini belum berakhir dengan dua kata, Mona Liu menyesal, dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu, berkata dalam hatinya, aku tidak akan terlalu aktif. Tentu saja, Kevin Ye cukup puas dengan jawaban tulus Mona Liu. Tanpa memberi Mona Liu waktu untuk mempertimbangkan, Kevin Ye menarik Mona Liu dan langsung masuk ke hotel. Saat ini, Mona Liu dipimpin oleh Kevin Ye. Dia pemalu dan penuh harap, seperti menantu perempuan kecil. Untuk hal-hal seperti membuka rumah, Kevin Ye dan Mona Liu sangat menyadarinya. Selain itu, mereka berdua sudah dewasa, jadi mereka tidak terlalu malu dan malu. Saya membuka suite dari suite presiden termahal langsung di meja depan hotel. Kemudian, Kevin Ye dan Mona Liu langsung berlari ke lantai hotel di bawah tatapan aneh, iri dari gadis-gadis cantik di meja depan. Saat ini, di pintu Hotel Dingtai, beberapa sosok sedang menyelidiki secara sembunyi-sembunyi, menatap bagian belakang Kevin Ye dan Mona Liu hingga mereka naik lift dan pergi. Wah, pria dan wanita anjing itu masih dalam suasana hati untuk membuka rumah. Bagus. Luar biasa. Direktur Li, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Bagaimana? Hehe, tentu saja, itu sepasang pemerkosa. Coba pikirkan. Adegan luar biasa macam apa itu ketika tubuh cibodi anjing dan manusia itu terbaring di tempat tidur, tetapi seseorang membobolnya. Adegan luar biasa macam apa itu? Aku menantikannya. Bab 1218. Bagi orang-orang yang mengikutinya sepanjang jalan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Kevin Ye sekarang, apalagi Kevin Ye. Bahkan Claire Lindsay Ling, yang mengikuti sepanjang jalan, dapat melihat dengan jelas. Pada saat itu, Claire mendengus pria gendut terkutuk itu, benar-benar pemandangan yang jahat. Beraninya kau mengikutiku sepanjang jalan untuk melihat bagaimana aku menghadapi mereka hari ini. Kemudian Claire akan mengangkat tangannya dan membersihkan orang-orang seperti bajingan ini. Namun, tindakan Claire sekali lagi dihentikan oleh Cynthia Fang, seperti menghentikan Claire dari berurusan dengan Zhang Zaolong di Aula Golden Jade. Xiao Youruo, jangan terburu-buru melakukannya. Itu kalimat yang sama. Kita datang untuk melihat kegembiraan. Tidak perlu campur tangan. Selain itu hanya beberapa manusia biasa. Kamu dapat mendeteksinya, dan pasang surutnya juga dapat dideteksi. Karena dia telah meninggalkan mereka sepanjang jalan, dia mungkin ingin mengurus orang-orang ini secara pribadi, sehingga menambah minat padanya dan Ling Yu. Mendengar Cynthia Fang berkata demikian, Lan Chaier hanya bisa bergumam dan bergumam, baiklah, dengarkan adik perempuan Ruoli, dan biarkan mereka pergi sebentar. Meskipun Lan Chaier saat ini enggan, dia masih tidak berani melanggar saran Cynthia Fang. Sementara Cynthia Fang, Claire dan Lindsay Ling berdiri di gerbang Hotel Dingtai untuk berbicara, Kevin Ye dan Mona Liu telah tiba di kamar presidensial mereka. Dua orang melangkah masuk ke kamar satu demi satu, dan Mona Liu saat ini adalah roh mata yang melayang, tidak hidup untuk melihat kamar presidensial ini. Bagaimanapun juga, Mona Liu malam ini akan menyelesaikan transformasinya dari seorang gadis menjadi seorang wanita dewasa, jadi sebagai seorang gadis, Mona Liu tentu ingin melihat tempat ini dengan saksama, dan mengingat dengan kuat, mengingat semua yang terjadi malam ini, dan mengingat saat-saat pertama yang menjadi milik dirinya dan Kevin Ye. Namun, lingkungan kamar presidensial ini cukup bagus. Setidaknya Mona Liu dapat menerimanya. Dia bahkan mengangguk dari waktu ke waktu sambil menonton. Pada saat yang sama, ketika Mona Liu sedang dalam keadaan tidak sadar, Kevin Ye tiba-tiba berjalan perlahan dari punggung Mona Liu, dan lengannya yang kuat melingkari pinggang ramping Mona Liu. Perasaan nyaman ini membuat Mona Liu tiba-tiba pulih dari keadaan tidak sadarnya. Saat ini, hanya ada Mona Liu dan Kevin Ye di kamar presidensial yang besar itu, jadi Mona Liu juga telah menurunkan semua kewaspadaan dan sikap tenangnya, dan wajahnya yang cantik terentang dengan senyum tipis. Sambil tersenyum manis, Mona Liu tiba-tiba bertanya, Kevin, apakah kamu ingat ketika kita pertama kali tinggal bersama? Ya, tentu saja. Saat itu di Yunnan Selatan. Ya. Mona Liu berteriak panjang, tatapannya kosong dan melihat ke kejauhan. Meskipun tahun-tahun di Yunnan Selatan tidak berlangsung lama, tetapi dalam benak Mona Liu, itu seperti sudah lama sekali. Perlahan, Mona Liu menoleh ke arah Kevin Ye, dan kemudian matanya yang berbintang berbinar. Dia tampak jenaka dan malu-malu, sebenarnya, aku memilih untuk berbagi kamar denganmu saat itu, dan aku sudah jatuh cinta padamu. Sayang sekali kamu seperti sepotong kayu saat itu. Jelas, kamu punya kesempatan, tetapi...
Setelah itu, Mona Liu menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan menyesal untuk melanjutkan. Kevin Ye terkekeh dan berkata, "Ya, aku punya kesempatan saat itu, tetapi aku tidak melakukannya sepanjang waktu, jadi kita berdua telah berlarut-larut sampai hari ini." Kevin Ye mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Tetapi bahkan jika itu tertunda hingga hari ini, itu belum terlambat, kan?" Melihat pipi Kevin Ye yang serius, Mona Liu tiba-tiba tidak bisa menahan air matanya mengalir turun dan mengangguk dengan berat. "Tidak, sama sekali tidak." Suaranya sedikit bergetar. Mona Liu membuka lengannya dan memeluk Kevin Ye. Kemudian dia berkata dengan gembira, "Kevin, sebenarnya, aku tahu bahwa kamu bukan hanya seorang wanita di Linhai. Lin Sai Ling dari sekolahmu, dan tunanganmu Mia Fang, mereka. Mengenai romansa Kevin Ye, meskipun Mona Liu tidak menunjukkannya, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak jelas. Bagaimanapun, Michael Liu tinggal bersama Kevin Ye setiap hari, jadi Mona Liu tahu sesuatu tentang popularitas Kevin Ye di Kota Langit. Di masa lalu, Mona Liu tidak mengatakannya karena dia dan Kevin Ye belum sampai pada tahap ini. Tetapi sekarang, kehidupan pertama dan terpenting Mona Liu akan dijelaskan di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan beberapa patah kata. Bagaimanapun, dia tidak ingin menjadi begitu tidak jelas. Ini adalah sifat seorang gadis, tetapi seorang gadis juga harus memiliki harga diri dan cinta diri. Dan Kevin Ye melihat keluhan Mona Liu seperti bunga pir dengan hujan di hatinya. "Suni, jangan bicarakan mereka malam ini." Tapi, Mona Liu menunjukkan sedikit kegigihan di matanya yang berbinar. Meskipun bagi Mona Liu, dia tidak peduli dengan ketenaran, dia juga gadis biasa dan biasa saja. Dia juga mendambakan cinta yang unik dan berbagi pria yang sama dengan banyak wanita. Dia masih sangat menolak di dalam hatinya, bahkan jika dia takut kehilangan Kevin Ye lagi. Menatap kegelisahan dan penolakan di mata Mona Liu, wajah Kevin Ye hanya menunjukkan senyum lembut. Menjangkau untuk menghapus air mata di wajah Mona Liu, Kevin Ye tiba-tiba berkata, "Ming Mei, kamu harus tahu bahwa aku bukan orang biasa." Mona Liu tertegun. Dia tidak tahu apa maksud kata-kata Kevin Ye. Dia hanya menganggukkan kepalanya tanpa sadar. "Bukankah kamu selalu ingin berlatih? Sebenarnya, ada banyak level untuk praktisi. Aku telah mencapai level tertinggi di dunia. Mungkin tidak akan memakan waktu lebih dari 10 atau 20 tahun bagiku untuk terbang ke negeri dongeng, jadi terbang ke negeri dongeng." Mona Liu selalu tahu bahwa Kevin Ye sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Kevin Ye akan begitu kuat sehingga dia bisa mencapai kondisi terbang yang legendaris. Tetapi untuk Kevin Ye yang sangat kuat ini, Mona Liu saat ini tidak memiliki kegembiraan, tetapi penuh dengan ketakutan. Melangkah maju lagi, Mona Liu memeluk Kevin Ye, "Tidak, jika kamu terbang, lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak ingin kamu menghilang dalam hidupku seperti ini." "Tidak, sama sekali tidak." Suara Mona Liu sedikit histeris. Itu tidak terlalu luar biasa, melainkan takut. Namun, Kevin Ye tersenyum tipis, dengan lembut mengulurkan tangannya kepada Mona Liu untuk menyeka bekas air mata di sudut matanya. "Ming Mei, kamu benar-benar gadis yang konyol. Jika aku terbang, aku secara alami akan membawamu bersamaku, begitu juga Lin Sai Ling dan Mia Fang. Kalian adalah orang-orang terpenting dalam hidupku, jadi aku tidak akan meninggalkan kalian masing-masing. Sepertinya kamu tidak pernah menyerah padaku." Kata-kata Kevin Ye nyata, bergema di telinga Mona Liu, tetapi Mona Liu tiba-tiba merasa tidak nyata. Terkejut, Mona Liu mengangkat mata ke Kevin Ye, "Kamu ingin membawa kami bersama, tetapi kami hanya orang biasa, tidak mungkin terbang ke atas." "Orang biasa?" Kevin Ye berkata sambil tersenyum, cerah dan cantik, "Kamu tidak biasa, kamu tidak biasa." Ucap Kevin Ye, jari-jarinya perlahan meluncur ke bawah, bentuk tubuhnya berjongkok dengan lembut, telapak tangannya perlahan menyentuh pergelangan kaki Mona Liu yang berbunga peoni. Namun, ketika konsentrasi Kevin Ye tenang dan seluruh tubuhnya kacau, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan menatap pintu kamar presiden yang tidak jauh dari sana. Pada saat itu, pintu kamar ditendang terbuka dengan keras, dan serbuk kayu beterbangan. Kemudian, sekelompok orang berpakaian biasa bergegas masuk dan mengepung Kevin Ye dan Mona Liu. Pada saat ini, Mona Liu sendiri dalam keadaan terkejut. Sekarang dia melihat orang asing yang tiba-tiba ini, dia langsung berteriak, "Kamu, siapa kamu?" Bab 1219. Tidak peduli siapa yang mendobrak pintu dalam keadaan seperti itu, suasana hati selalu sedikit panik. Mona Liu hanya menunjukkan emosi yang seharusnya dimiliki wanita normal, itu saja. Dalam menghadapi sekelompok penyusup yang tidak dapat dijelaskan ini, Mona Liu dengan cepat bersembunyi di belakang Kevin Ye. Dia curiga pada wajahnya yang cantik. Ekspresinya terkejut sekaligus marah. Tentu saja, dibandingkan dengan Mona Liu, Kevin Ye jauh lebih tenang saat ini. Bagaimanapun, penyusupan orang-orang ini diharapkan untuk Kevin Ye, karena Kevin Ye selalu tahu bahwa antek-antek Zhang Zaolong tidak menyerah melacak Mona Liu dan dirinya sendiri.
Dalam hal ini, Kevin Ye hanya bisa menghela nafas tanpa daya, dan berkata dalam hatinya, Zhang Zhaolong, ada jalan di surga yang tidak bisa kamu lalui, dan tidak ada jalan ke neraka. Karena kamu ingin mati, kursi ini hanya dapat membantumu. Kamu, siapa kamu? Tidakkah kamu tahu bahwa membobol seperti ini adalah ilegal? Mona Liu berbisik lagi, seolah amarahnya membara seperti api yang berkobar. Saat ini, ada sekitar 7 atau 8 pria besar di sekitar Mona Liu dan Kevin Ye. Satu persatu, mereka mengenakan pakaian biasa. Pemimpinnya berusia sekitar 40 tahun. Sangat familiar melihat mereka. Pemimpin itu tidak peduli dengan amarah Mona Liu, tetapi berkata dalam hati, maaf, kami adalah tim berpakaian preman cabang Linhai. Kami baru saja menerima laporan. Seseorang di sini telah mengatur kegiatan menjual yin dan melacurkan pelacur. Kami datang untuk mencari. Kalian berdua, tolong tunjukkan identitas kalian dan kembali ke kantor cabang bersama kami. Mendengar omong kosong serius orang ini, Kevin Ye sangat senang sehingga dia membencinya dan berkata dalam hatinya, orang bodoh macam apa orang-orang ini. Benar-benar bodoh untuk memikirkan alasan seperti itu. Jika tidak ada urusan antara Kevin Ye dan Mona Liu saat ini, saya khawatir Kevin Ye benar-benar dapat pergi dengan orang-orang ini dan melihat trik apa yang dapat dimainkan oleh orang-orang bodoh ini. Sayang sekali Kevin Ye saat ini sedang tidak ingin menemani mereka membuat onar, dan tidak punya waktu. Bercanda, kita ini pasangan yang sah. Kenapa kami harus pergi denganmu? Begitu Mona Liu mendengar bahwa mereka berpakaian preman, dia langsung meremehkan mereka. Melihat Mona Liu begitu tangguh, pemimpin itu mencibir dan berkata, kenapa? Hehe, aku curiga kalian sekarang terlibat dalam kegiatan ilegal. Katanya, orang itu bahkan menakut-nakuti dengan melambaikan tangannya, bahwa mereka berdua pergi. Tunggu. Ketika sekelompok orang bergegas membawa Kevin Ye dan Mona Liu pergi, Kevin Ye tiba-tiba berteriak dan berdiri. Kenapa? Apakah kalian masih ingin melawan Prancis? Pemimpin itu menatap Kevin Ye dengan dingin, dan terasa seolah-olah dia merendahkan. Namun, Kevin Ye tersenyum meremehkan dan berkata, jangan terburu-buru mengenakan topimu terlebih dahulu. Aku tidak berani melawan Prancis. Namun, orang macam apa kalian? Aku tidak bisa menjamin sekarang. Jika kalian mengatakan bahwa kalian berpakaian sipil, tolong tunjukkan padaku sertifikat kalian yang sah. Ini. Kata-kata Kevin Ye merupakan tamparan di wajah orang-orang ini. Pemimpin itu segera tampak jelek dan bergumam dalam hatinya, apakah bocah ini menemukan sesuatu? Kevin Ye terus tersenyum, jangan bilang kau lupa membawa identitasmu saat keluar. Itu alasan yang buruk. Siapa bilang kita tidak punya dokumen? Pemimpin itu tergagap dan mengulurkan tangannya. Kemudian, dia mengeluarkan sertifikat yang kusut dari saku mantelnya dan menyerahkannya kepada Kevin Ye, tidak, lihat, ini asli. Kevin Ye hanya tersenyum buruk. Dan pemimpin itu melihat ekspresi Kevin Ye dengan sangat gugup, berkata dalam hati, kelompok alat peraga ini seharusnya menipu orang biasa seharusnya tidak menjadi masalah. Dia membuka kartu identitas orang itu dan melihatnya. Kevin Ye menutupnya dengan kasar dan berkata, palsu, tidak apa-apa bagimu untuk menipu anak-anak. Konyol sekali kau berani membawa mereka kepadaku. Ming Mei, panggil polisi dan biarkan polisi menangani masalah ini. Aku ingin melihat apakah kalian telah memakan keberanian macan tutul hati beruang dan berani berpura-pura menjadi polisi di siang bolong. Kevin Ye berkata pada saat yang sama, matanya tidak hidup bulat, penampilan yang garang itu benar-benar menakutkan. Tiba-tiba, orang-orang itu takut menjadi bodoh. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah membawa diri mereka sendiri. Untuk sesaat, orang-orang ini adalah kamu. Lihat aku. Aku melihatmu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Saudara Zhang, apa yang akan kita lakukan sekarang? Jika mereka tertangkap oleh polisi, maka akan ada banyak masalah. Jelas, kelompok orang ini bahkan tidak memiliki pengalaman paling dasar dalam melakukan hal-hal buruk. Mereka semua diberitahu kebenarannya oleh Kevin Ye. Pemimpinnya juga merupakan kantong jerami. Ketika dia mendengar pertanyaan dari orang-orang di belakangnya, dia langsung berkata, aku takut kentut. Bagaimanapun, langit runtuh dan ada dukungan yang tinggi. Sekarang setelah kita ketahuan, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Ayo kita pergi dan bawa pergi sepasang anjing dan manusia ini. Dengarkan nada bicara ini, orang ini akan memakan hati besi yang berat. Meskipun mereka takut, gerombolan itu mengikuti perintah dan maju ke depan. Kevin Ye tidak marah dan mencibir, sekelompok kepala elem, benar-benar tidak akan mati di hati Sungai Kuning. Dengan lambaian tangan Kevin Ye, cahaya keemasan melintas di seluruh ruangan, tetapi dalam sekejap, 7 atau 8 orang itu menghilang. Meskipun Mona Liu tahu bahwa Kevin Ye sangat kuat, dia tidak menyangka bahwa Kevin Ye akan menjadi begitu kuat. Ini adalah perubahan hidup yang luar biasa. Betapa bodohnya dia menatap Kevin Ye, mata indahnya juga menyapu tempat di mana sekelompok orang itu berdiri. Mona Liu terkejut, mereka, kemana mereka pergi? Bagaimana mereka semua bisa menghilang?
Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, mereka hanya sekelompok orang biasa. Dari mana aku membiarkan mereka datang? Kemana mereka pergi? Aku pikir mereka seharusnya sangat berterima kasih kepadaku karena telah memberi mereka kesempatan seperti itu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Kata-kata Kevin Ye sangat mendalam, Mona Liu sama sekali tidak dapat memahami apa yang dia katakan. Tubuh Mona Liu dengan lembut mencondongkan tubuh ke arah Kevin Ye dan terus bertanya, maaf, siapa mereka? Apakah mereka melompat abadi? Kevin Ye terkekeh dan berkata, aku tidak menyangka bahwa Presiden Liuda bahkan tahu bahwa Xian Rentiao tidak sederhana, tidak sederhana. Tapi kukatakan padamu, mereka bukan tarian abadi, tetapi orang-orang Zhang Zaolong. Orang-orang ini telah mengikuti kita sejak mereka meninggalkan rumah emas dan giok. Mona Liu terkejut dan berkata, jadi, kamu sudah tahu itu. Tidak heran kamu mengatakan itu palsu. Titik petik 2. Itu wajar. Bisakah tipu daya kecil Zhang Zaolong lolos dari pandanganku? Kevin Ye tersenyum, wajahnya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang alami. Sementara Kevin Ye dan Mona Liu sedang berbicara, 7 atau 8 orang tiba-tiba jatuh dari langit di pusat penahanan kantor polisi Linhai. Orang-orang ini melihat lingkungan sekitar mereka, dan kemudian terdengar ledakan tangisan dan lolongan, biarkan kami keluar, biarkan kami keluar. Bagi orang-orang yang turun dari langit ini, para penjaga penjara di pusat penahanan bingung untuk sementara waktu, jadi mereka harus melaporkan situasi tersebut kepada otoritas yang lebih tinggi dan melaporkannya lagi.